Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dari Prode PGMI semester 5 Banjarmasin. Di sini saya ingin memenuhi tugas bahasa Indonesia dosen pengampu, yaitu Ibu Tutus Rani Arifa MPD. Langsung saja. Di sini saya menggunakan media papan ide pokok, di mana papan ide pokok ini bisa menggunakan metode problem based learning atau contextual teaching and learning. Sebelum kita mulai menggunakan papan ide pokok tersebut, apakah kalian sudah tahu apa itu ide pokok? Nah, ide pokok itu ialah gagasan utama yang menjadi isi permasalahan dalam sebuah paragraf atau bacaan. Ide pokok itu penting untuk dipahami karena membantu pembaca memahami isi bacaan dan memudahkan penulis mengembangkan alur bacaan. Sebelum kita menentukan ide pokok di dalam paragraf tersebut, kita bisa menentukan ciri ide pokok. Gimana sih ciri-ciri ide pokok itu? Nah, ciri-ciri ide pokok itu bisa berupa gagasan utama atau pemikiran utama, bisa berisi informasi penting, singkat dan padat, bisa juga memiliki kalimat pendukung dan bersifat umum. Nah, selanjutnya cara menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok itu bisa membaca paragraf terlebih dahulu, bisa memahami isi bacaan, bisa menemukan kalimat utama, bisa menentukan inti dari kalimat utama, dan bisa menandai ide pokoknya. Nah, langsung saja di sini kita akan menggunakan papan ide pokok, di mana anak-anak akan menentukan ide pokok tersebut di dalam 4 paragraf. Jadi, anak-anak akan menentukan ide pokok di dalam paragraf tersebut. Nah, setiap anak akan maju membaca paragraf tersebut. Misalkan seperti paragraf pertama ini, guru menunjuk siswa untuk maju ke depan untuk menentukan di mana paragraf tersebut, dan siswa bisa menjawab ide pokok tersebut di samping paragrafnya. Guru bisa memberikan kertas seperti kertas kosong untuk dibagikan ke siswa. Jadi siswa itu nantinya akan menulis ke depan dan menempel jawabannya di samping paragrafnya. Dan setelah siswa maju, siswa akan membaca paragraf tersebut dan bisa menentukan ide pokok. Langsung siswa menulis di kertas yang telah gurunya bagikan. Langsung siswa menempelnya. Misalkan siswa 1 maju. Siswa 1 maju, guru memberi kertas dan memberi waktu siswa untuk menulis jawaban di mana letak ide pokok tersebut di dalam sebuah paragraf. Nah, misalkan siswa sudah menulis ide pokok tersebut. Nah, misalkan seperti ini. Siswa menulis ide pokok di dalam sebuah paragraf tersebut.
Langsung saja siswa menempel ide pokok yang ada di paragraf tersebut seperti ini. Nah, satu siswa sudah mengisi jawaban dari di mana letak ide pokok tersebut dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, siswa selanjutnya akan mengisi paragraf kedua. Sama seperti di atas, siswa mencari di mana ide pokok tersebut dalam paragraf. Nah, siswa kedua akan maju seperti siswa pertama, mengisi kertas yang kosong dan membacanya dan membaca paragraf sebelum mengisi jawaban. Karena di dalam paragraf ini siswa bisa menentukan di mana ide pokok dan bisa menulis jawabannya di kertas, lalu bisa menempelnya di samping paragraf. Siswa kedua maju menempel jawabannya di samping paragraf. Selanjutnya siswa ketiga membaca lagi paragraf tersebut, bisa menentukan ide pokok. Siswa ketiga seperti siswa pertama dan kedua mengisi ide pokok atau menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Siswa yang ketiga bisa kita beri waktu untuk menulis dan menentukan ide pokok seperti siswa yang pertama dan kedua. Nah, siswa yang ketiga bisa menempelkan langsung ke sebelah paragraf seperti siswa-siswa yang lainnya yang maju sebelumnya. Dan siswa keempat meneruskan seperti temannya yang sebelumnya maju dan langsung menempelkan jawaban tersebut. Nah, jadi papan ide pokok ini kita menggunakannya mencari ide pokok di dalam sebuah paragraf yang sudah ditempel. Siswa membaca paragraf terlebih dulu sebelum maju, dan seorang guru memberi waktu siswa untuk membaca dan menulis jawaban. Setelah itu siswa selesai menulis jawaban, siswa langsung menempelkan kertas yang berisi jawaban tersebut di samping paragraf. Bisa dipahami? Demikian yang dapat saya sampaikan dengan menggunakan papan ide pokok tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.